Macan Lindungan pernah, di lampu merah Kertapati juga pernah. Kalau yang terluka dia, kita jadi tersangka. Kalau kita ngelawan ya kita yang jadi korban. Jalur neraka Macan Lindungan dan Kertapati Palembang, dilema nyawa atau penjara bagi sopir luar Sumsel. Lampu merah menyala di simpang 4 Macan Lindungan dan Kertapati. Bagi warga Palembang, ini hanyalah tanda berhenti sejenak dalam hiruk-pikuk lalu lintas. Namun bagi para sopir truk berplat non-BG atau luar Sumatera Selatan, lampu menyala merah itu bak sinyal masuk ke jalur neraka. Di dua titik ini, ketenangan berubah menjadi kewaspadaan tingkat tinggi. Bayang-bayang aksi premanisme dan pemalakan menghantui setiap detik roda truk berhenti berputar. Bukan sekadar soal lembaran rupiah yang melayang, para sopir ini terjebak dalam dilema hukum yang memilukan, bertindak tegas membela diri bisa berujung penjara, namun diam pasrah bisa berarti maut atau luka. Nurianto 27 tahun, seorang sopir truk pengangkut karet rute Lampung Palembang Jambi, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya saat melintasi Palembang. Pria asal Wei Kanan Lampung ini menyebut kawasan Macan Lindungan sebagai lokasi seram bagi pendatang. Ia berbagi kisah pahitnya, pilihan yang dimilikinya saat dipalak sangat terbatas dan menyakitkan. Pernah dipalaki di Macan Lindungan dan Simpang Kertapati, ya saya kasih saja duitnya, ungkap Nurianto dengan nada pasrah, Kamis, 27 November 2025. Bagi Nurianto, merelakan uang jalan adalah opsi paling aman meski hati memberontak. Tragedi tewasnya rekan sesama sopir asal Lampung baru-baru ini menjadi bukti nyata betapa runcinya masalah ini. Peristiwa ini jadi dilema bagi kami para sopir. Kami serba salah, bertindak membela diri, kalau pemalaknya terluka, kami yang jadi tersangka, tapi kalau kami diam dan tidak melawan, kami yang jadi korban, keluhnya getir. Fenomena pemalakan ini ternyata memiliki pola tersendiri yang diskriminatif. Para pelaku kejahatan jalanan ini cenderung tebang pilih dalam menentukan mangsa. Seorang pengendara motor, Herman, yang kerap melintas di lokasi membenarkan realitas pahit tersebut. Ia melihat sendiri bagaimana truk berplat lokal seringkali melenggang aman sementara truk luar daerah menjadi incaran. Kasihan sopir-sopir ini, memang benar pemalak tidak berani dengan truk plat BG lokal. Sasaran empuk mereka adalah truk plat luar, ujar Herman. Ia turut merasakan kepedihan posisi para sopir tersebut, melawan salah, tidak melawan jadi korban. Di tengah ketakutan tersebut, harapan para sopir sebenarnya sederhana. Hendra 50 tahun, sopir pengangkut bahan bangunan dari Musi 2, menegaskan kunci keamanan di wilayah tersebut hanya satu yakni kehadiran aparat kepolisian. Biasanya kalau polisi ada atau sering patroli, jarang akan terjadi tindak kriminal. Kalau ada polisi, mereka preman takut, jangan sampai korban terus berjatuhan, cetus Hendra. Bagi mereka kehadiran polisi bukan sekadar formalitas hukum, melainkan jaminan nyawa agar bisa pulang bertemu keluarga dengan selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.